Coba deh kamu lihat HP yang mungkin lagi kamu pegang sekarang. Sadar nggak sih perangkat kecil itu punya kekuatan komputasi yang ya jauh lebih besar dari gabungan semua sistem yang ngirim Apollo 11 ke bulan. Oh jelas, itu secara harfiah adalah superkomputer di dalam sakumu. Bener banget. Tapi masalahnya, untuk apa kita pakai superkomputer ini tiap hari? Kebanyakan dari kita cuma pakai buat scrolling video kucing 15 detik, atau berdebat sama orang asing di internet. Atau ngecek notifikasi kosong berulang kali kan? Nah, iya. Perangkatnya menjanjikan kekuatan penjelajahan luar angkasa, tapi kita malah memperlakukannya kayak mainan yang menyita waktu, atau makanan cepat saji buat otak. Jadi, di eksplorasi mendalam kita kali ini, kita punya sebuah misi. Misi yang cukup radikal kalau boleh aku bilang. Sangat radikal. Berdasarkan dokumen dan cetak biru strategis yang udah kita kumpulkan, kita mau membedah gimana caranya meretas perangkat Android kamu. Mengubahnya dari sekedar mesin pencuri perhatian menjadi sebuah mesin logika berkecepatan tinggi. Semacam pusat pemecahan masalah portable gitu ya? Tepat. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah HP-mu bekerja untukmu atau kamu yang bekerja untuk HP-mu? Dan pergeseran ini tuh sesuatu yang sangat mendesak sekarang. Soalnya, mari kita jujur aja, antarmuka standar smartphone modern, khususnya Android bawaan pabrik, itu emang direkayasa secara psikologis dengan sangat presisi. Tujuannya bukan buat bikin kita lebih pintar, kan? Sama sekali bukan. Itu dirancang untuk jadi semacam mesin slot digital. Setiap warna kontras, setiap animasi kecil, dan bunyi denting notifikasi itu dioptimalkan buat memecal perhatianmu. Mereka mau menahan kamu di dalam siklus konsumsi pasif. Jadi, ini bukan cuma soal menghapus 1 atau 2 aplikasi media sosial dari layar utama. Bukan. Ini perombakan filosofis. Kita ngomongin tentang pergeseran pola pikir dari konsumsi pertama menjadi sistem penciptaan pertama. Ini seni menggabungkan optimalisasi perangkat keras, AI, dan otomatisasi. Tujuannya buat membangun laboratorium pemikiran dari prinsip dasar atau first principles thinking tepat di telapak tanganmu. Oke, ini terdengar luar biasa. Tapi mari kita mulai dari dasar dulu. Sebelum kita bicara soal masang alat AI yang canggih, ada masalah lingkungan yang harus dibereskan. Pasti, fondasinya harus kuat. Maksudku, kamu nggak mungkin bisa memecahkan masalah kompleks kalau perangkatmu terus-menerus berteriak minta perhatian. Kayak nyoba masak hidangan mewah di dapur yang penuh sampah. Analogi yang pas banget, kita harus menciptakan apa yang disebut lingkungan nirgesekan atau zero friction. Di HP, sampah dapur tadi adalah antarmuka bawaan. Solusi pertamanya adalah melakukan pembersihan brutal menggunakan launcher atau peluncur berbasis teks. Seperti aplikasi Niagara atau Before Launcher, gitu ya? Betul. Kamu mengubah layar utama yang penuh ikon warna-warni memancing itu, Yang memicu dopamin terus-terusan? tepat. Diubah jadi sekedar daftar teks hitam putih yang membosankan. Tujuannya supaya kamu harus secara sadar mencari apa yang kamu butuhkan, bukan sekedar bereaksi terhadap visual yang disodorkan. Dan setelah visualnya bersih, kita harus mengkarantina notifikasi. Pakai aplikasi kayak Buzzkill atau mode fokus bawaan, jadi cuma hal krusial yang bisa masuk. Tapi, ada satu aturan di sumber kita yang bikin aku agak skeptis. Soal aturan 2 ketukan? Iya, aturan 2 ketukan. Katanya, kalau butuh lebih dari 2 ketukan layar buat mencatat ide, gesekannya terlalu tinggi, dan ide itu bakal hilang. Masa sih? Otak manusia nggak serapuh itu dong. Kamu mungkin ngerasa itu berlebihan, tapi ini berkaitan erat dengan kecerdasan cair atau fluid intelligence kita. Otak itu hebat buat ngenalin pola dan dapat wawasan tiba-tiba. Momen aha gitu kan? Nah, iya, tapi memori jangka pendek tempat wawasan itu muncul, itu sempit banget dan rentan interupsi. Kalau kamu dapat ide, terus kamu harus geser 3 halaman, nyari folder produktivitas, nunggu aplikasi memuat. Aku mulai paham arahnya. Jeda beberapa detik itu cukup buat menghancurkan kondisi fokus penuhmu. Ide briliannya menguap. 2 ketukan adalah batas toleransi kognitif maksimal sebelum otakmu terdistraksi oleh proses ngoperasiin HP itu sendiri. Oke, ngomongin soal jeda. Ada satu taktik lagi yang bikin aku ngerutkan dahi pas baca catatannya. Kita disuruh masuk ke opsi pengembang atau developer options, terus ngubah skala animasi layar jadi 0,5x. Akselerasi perangkat keras. Iya, tapi tunggu dulu. Mengurangi animasi biar setengah detik lebih cepat ini terdengar kayak trik psikologis murahan.
Memangnya memangkas milidetik ini benar-benar berdampak ke kemampuan kognitif kita? Kelihatannya emang sepele, tapi dampaknya masif. Gini, setiap animasi layar, memudar, atau zoom in yang kelihatan elegan itu makan waktu. Secara sadar, kamu mungkin nggak ngerasa nunggu, tapi otakmu ngerasain. Jadi otak kita nungguin grafisnya selesai render. Betul banget. Waktu kamu lagi di mode pemecahan masalah yang ngebut, jeda-jeda mikro ini menumpuk dan ngerusak flow state. Dengan memangkas animasi jadi 0.5x, layarnya merespons secepat pikiranmu. RAM di otakmu sepenuhnya dipakai buat mecahin masalah, bukan buat memproses distraksi visual. Sinkronisasi kecepatan pikiran sama layar, luar biasa. Oke, perangkat kita udah bersih dan super cepat. Tantangan berikutnya adalah masukin datanya. Mengetik ide brilian pakai 2 jempol di layar kaca itu Sangat lambat dan membatasi. kayak nyoba melukis mahakarya pakai sedotan minuman kan? Sangat bikin frustrasi. Iya, mengetik itu hambatan terbesar. Makanya kita beralih ke tangkapan bandwidth tinggi. Menggunakan metode voice to logic lewat aplikasi kayak Otter.ai, Whisperflow, atau Gemini. Jadi kita cukup ngomong aja ke HP? Bener. Berbicara itu jauh lebih cepat buat menyusun observasi yang rumit. Sistem ini bukan cuma ngubah suara jadi teks, tapi langsung menangkap alur pikirmu yang berantakan dan merestrukturisasinya jadi poin-poin logis. Nggak cuma suara kan, kita juga bisa pakai kamera, Google Lens atau Microsoft Lens buat digitalisasi optik. Kayak misal kita habis meeting, ada papan tulis penuh coretan strategi. Kamu tinggal foto, dan dalam sedetik semuanya jadi aset digital yang teksnya bisa dicari. Nah, semua data mentah yang cepat banget ditangkap ini harus disimpan di suatu tempat. Sumber kita nyebutnya sebagai otak kedua atau second brain. Dan di sini disebutin nama aplikasi Obsidian dan Notion. Ya, Notion bagus buat proyek berbasis database, tapi Obsidian sangat disorot di sini. Apa yang bikin Obsidian spesial? Dia pakai format file Markdown lokal yang bikin graf pengetahuan 2 arah. Intinya, kamu bikin semacam Wikipedia pribadi, dan datanya tersimpan langsung di HP-mu, bukan di cloud perusahaan lain. Aku suka ide data lokal itu, tapi aku harus nanya hal yang agak kritis di sini. Kalau aku mendelegasikan semua ingatanku, daftar tugas, ide, hasil rapat, ke Obsidian di HP, bukannya aku justru bikin ingatan biologisku jadi lemah dan malas? Itu kekhawatiran umum, tapi nyatanya kebalikannya yang terjadi. Yang menarik di sini adalah konsep cognitive offloading. Coba bayangin, kamu disuruh ngerjain soal aljabar rumit di dalam kepala, tapi sambil disuruh nahan napas. Aku bakal panik dan ngeblank pasti. Betul, tapi pas kamu dikasih kertas buat nulis angkanya, otakmu bisa bernafas. Kertas itu nggak bikin kamu bodoh. Dia cuma mengambil alih tugas menyimpan angka sementara, jadi otakmu bebas 100% buat memecahkan masalahnya. Oh, wow. Masuk akal banget. Otak manusia itu mesin luar biasa buat sintesis, tapi lemari arsip yang buruk. Kalau kamu nggak perlu lagi nginget data mentah, otak biologismu bebas buat menghubungkan ide-ide. Jadi kertasnya itu si otak kedua tadi ya? Oke, datanya udah tersimpan rapi. Tapi mesin logika yang beneran kan nggak cuma nyimpen data, dia harus memprosesnya. Disinilah bagian yang sangat transformatif. AI masuk bukan sekedar sebagai chatbot biasa, tapi sebagai rekan analitis atau sparring logikamu. Kayak aplikasi notebook LM dari Google itu ya, yang bisa diakses dari web seluler. Katanya ini bertindak sebagai pakar yang membumi. Apa maksudnya membumi di sini? Membumi atau grounded, maksudnya AI ini cuma akan menjawab berdasarkan dokumen PDF atau catatan yang kamu unggah ke dia. Kamu bisa masukin draft proposalmu, terus nyuruh dia. Nyuruh dia nyari lubang di logikanya. Persis. Kamu perintahkan dia mencari kontradiksi atau menantang asumsi dasarmu. Jadi, kamu punya rekan debat yang kritis, yang fokusnya murni ke masalahmu sendiri. Luar biasa. Dan kadang masalah itu susah dipecahkan kalau bentuknya cuma teks linier. Di sumber kita dibilang kita bisa memvisualisasikan cabang masalah pakai mind mapping kayak Xmind atau MindMeister. Mengubah format visual seringkali memunculkan solusi yang nggak kepikiran sebelumnya. Setuju. Terus disinilah bagian yang sangat menarik. Ada istilah vibe coding. Menggunakan alat kayak Google AI Studio atau Replit Mobile. Ini lompatan terbesar AI seluler saat ini. Tunggu dulu, maksudnya kita mendeskripsikan apa yang kita mau pakai bahasa biasa, terus HP kita bikin aplikasinya. Emang orang awam beneran bisa nyiptain aplikasi fungsional di HP tanpa tahu bahasa pemrograman sama sekali? Benar-benar bisa.
Pergeseran ini mengubah kamu dari pengguna pasif aplikasi buatan orang jadi arsitek aktif. Misalnya kalau punya bisnis logistik kecil, daripada nyari aplikasi yang nggak pas, kamu tinggal ketik ke AI-nya. Buatin kalkulator web buat ngitung harga bensin harian dikali berat paket. Dan dia langsung memprogram aplikasinya saat itu juga. Saat itu juga, kamu merancang alat yang sangat spesifik untuk masalah yang sangat spesifik. Wow, jadi kita menangkap ide, memprosesnya dengan rekan AI, bahkan bikin aplikasi dadakan. Tapi tetap aja kita manusia gampang capek. Di bagian selanjutnya, kita bahas soal mendelegasikan tugas membosankan lewat otomatisasi kognitif. Karena AI bantu kita mikir, tapi kita tetap butuh sistem buat ngerjain tugas berulang. Aplikasi kayak Tasker itu standar emasnya, atau makro droid yang lebih gampang dipakai. Ini kayak masang kawat pemicu tak terlihat ya. Misalnya kita setel HP biar otomatis masuk ke profil kerja mendalam pas GPS deteksi kita sampai di kantor. Iya kan? Atau pas HP tersambung ke Wi-Fi tertentu. Sistem yang ambil alih disiplinnya. Disiplin yang diotomatisasi. Terus ada alat spesialis juga. Wolfram Alpha buat komputasi matematika rumit, Photomath buat lihat langkah-langkahnya, dan Anki. Anki itu penting banget buat melatih prinsip dasar pakai pengulangan berkala, supaya konsep fundamental tetap nempel di memori biologismu. Oke, tapi ada satu hal di bagian rahasia pengguna ahli yang bikin aku geleng-geleng kepala. Mereka menyarankan pakai Termux. Nah, Termux ini emang levelnya beda. Ini gila sih, menginstal lingkungan Linux penuh, menjalankan skrip Python, bahkan Node.js di HP, dan menjalankan asisten AI lokal kayak OpenClaw 24 jam sehari tanpa PC. Mengapa seseorang yang bukan programmer harus peduli dengan hal se-ekstrim ini? Kalau kita hubungkan ini ke gambaran besarnya, filosofinya sangat relevan buat semua orang. Meskipun alatnya tingkat lanjut, Termux nunjukin satu hal. Berhentilah ngelihat HP cuma sebagai layar pemutar video. Jadi kita harus melihatnya sebagai apa? Sebagai komputer portable sesungguhnya, dia punya susunan sensor canggih, kayak accelerometer dan GPS, dan punya kemampuan server mini. Lewat aplikasi fisika kayak Physics Toolbox, kamu bisa pakai sensor itu buat eksperimen dunia nyata. Jadi ini soal ngancurin batasan di kepala kita tentang apa yang bisa dilakukan alat ini. Tepat sekali, mengubah paradigma total. Oke, kita udah bahas semuanya. Perangkat kerasnya cepat, alat penangkapnya kilat, AI-nya kritis, otomatisasinya jalan. Tapi tanpa sistem yang menyatukannya, ini cuma bakal jadi sekumpulan aplikasi numpuk yang nggak terhubung. Menjadi kekacauan digital yang baru kan? Makanya ada siklus alur kerja 4 langkah. Tangkap, saring, sintesis, eksekusi. Terus ada aturan tegas, satu masalah pada satu waktu. Multitasking itu pembunuh kedalaman berpikir. Bener. Coba kita pakai contoh. Misal kamu lagi stres nyusun anggaran buat bisnis sampingan. Langkah pertama, tangkap. Jadi, alih-alih cuma nyimpen kecemasan itu, aku nyuarain masalahku ke HP. AI memecahnya jadi teks. Terus langkah kedua? Langkah kedua, saring atau perjelas. Kamu pindahin ke Obsidian. Di sini, kamu bisa pakai metode 5 whys atau metode inversi. Metode inversi itu yang kita mikirin kebalikannya kan? Kayak, gimana caranya bikin bisnis ini gagal total, alih-alih gimana biar berhasil. Iya, otak dipaksa keluar dari pola acak. Setelah disaring, masuk langkah sintesis. Kamu pakai notebook LM buat nyari pola dari catatanmu itu. Dan yang terakhir, eksekusi. Mengubahnya jadi tindakan konkret di kalender atau aplikasi kayak TikTok. Tapi pertanyaanku, rutinitas sekaku ini dengan 4 langkah pasti, apa nggak membunuh kreativitas alami kita? Justru sebaliknya, struktur itulah yang membebaskan kreativitas. Tanpa struktur, energimu habis buat kebingungan. Dengan kerangka inversi atau prinsip dasar, otakmu punya landasan pacu yang aman buat mikir tajam dan berorientasi pada tindakan. Setiap sesi harus diakhiri dengan eksekusi. Solusi tanpa eksekusi itu sia-sia. Wow. Jadi rombak total Android ini benar-benar pergeseran identitas ya? Mengubah lingkungan nirgesekan, dibantu otak kedua, direkayasa AI, dan diotomatisasi sistem. Sebuah mesin logika yang selalu bekerja untukmu. Luar biasa. Nah, untuk kamu yang mendengarkan, kita punya tugas hari ke-1 langsung dari panduan sumber ini. Segera setelah obrolan ini selesai, buka pengaturan HP-mu, masuk ke opsi pengembang, ubah animasi layar ke 0.5x, terus bersihkan layar utamamu dari icon media sosial, ganti dengan 1 widget Obsidian dan 1 pintasan Gemini.
Berhenti scrolling, mulailah memecahkan masalah. Praktek langsung, itu langkah pertama yang paling penting. Setuju. Tapi sebelum kita benar-benar pamit, ada satu pemikiran provokatif yang mau aku titipkan buat kamu renungin. Pemikiran seperti apa itu? Gini, jika di masa depan, HP kita terus berevolusi menjadi otak kedua yang super sempurna, yang bisa menyaring logika, otomatis, nginget setiap detail hidup kita, dan mecahin masalah matematika dalam sedetik, bagaimana ini bakal mengubah evolusi otak biologis manusia itu sendiri di dekade mendatang? Pertanyaan yang cukup menyeramkan sebenarnya. Ya kan, akankah ketajaman bawaan kita pelan-pelan hilang karena jarang dipakai? Ataukah justru karena kita terbebas dari tugas menghafal receh, umat manusia bakal mencapai tingkat sintesis kreatif yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah? Sesuatu buat kamu pikirin sambil ngeliatin layar handphonemu hari ini. Terima kasih udah ikut di eksplorasi mendalam kali ini, dan sampai jumpa!